Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani a'izza'i rahimakumullah jami'an. Kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah atau terjemahan bahasa Indonesianya Jalan Golongan yang Selamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagian yang keberapa? Bagian yang ke-8. Ada yang mampu meringkas sedikit bagian yang ke-8? Ada yang mampu meringkas sedikit, ingatkan kembali bagian yang ke-8? Silakan. Enggak apa? 1, 2, 3 poin silakan. Fadhal. Jangan takut salah. Jangan sampai yang kita pernah bahas, kita pernah pelajari dilupakan. Bagi yang jawab ada verkum ini. 1, 2, 3, 4 dengan aroma yang berbeda. Silakan yang jawab. Fadhal Warsi. Bagian ke-8 yaitu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Untuk sebutkan minimal 2 manfaat memahami makna ayat tersebut. Fadhal. Warsi. Makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaitu hanya kepada Allah kita minta dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Naam. Satu lagi. Al-Fatihah ayat 15. Naam. Surat Al-Fatihah ini adalah umul kitab dan inti sari dari Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah. Santi. Pilih yang mana? Ini beda-beda aromanya. Fadhal. Antum silakan ketagihan. Fadhal ambil. Masyaallah. Anak sudah Alhamdulillah. Jazakallah. Insyaallah akan minta akan ketagihan. Fadhal Abu Rahmat. Tadi angkat tangan tadi. Sama. Yang lainnya ada yang lain. Kan ada 4 gitu. Sisa berikutnya yang sebelah sini. Fadhal Abu Zubair. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sama dengan bersumpah. Jadi kita bersumpah hanya kepada Allah saja, seperti demi Allah, hanya seperti demi Allah, dan demi itu termasuk dari sumpah. Jadi ikrar kita bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Ahsan. Satu lagi. Ada lagi, satu lagi. Enggak apa, aku sudah jawab. Fadhal, ambil yang mana? Yang unik, Masya Allah. Antum belum tahu yang ini juga lebih khas aromanya. Fadhal, baik, kita lanjutkan. Pindah ke judul berikutnya. Judul yang ke setelah itu apa? Ya? Yang sudah apa itu? Makna Ar-Rahman ala Asis Tawa. Belum sebelumnya.
Kita kemarin hanya baca sampai 4 saja, 4 poin. Naam, ahsan. Masya Allah. Antum depan sini. Masya Allah. Allah. Iqra, baca untuk yang memohon kepada Allah SWT. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan sahih. Nah, jadi judul ini judul yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, ista'in billahi wahdah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada gulam, yaitu anak kecil, yaitu anak dari Rabi beliau, anak dari istri beliau. Beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, atau sahabat yang lainnya, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika, Masya Allah, santa. Antum mau perform nggak? Ya, boleh. Jazakumullah khair. Tenang, masih banyak. Masih ada. Jadi siapkan, nanti akan ada pertanyaan di akhir. Jadi siapkan puingnya, siapkan tulisannya, maka antum berhak dapat perwin. Baik. Jadi dua hal ini diambil dari ayat yang kita bacakan sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ayat yang kita bacakan di surah Fatihah itu dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Asal itu adalah berdoa. Di saat engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, di saat kita meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat engkau mohon pertolongan apa saja, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Al-Imam Tirmidzi yang meriwayatkan dan beliau mengatakan hasanun sahih. Yang pertama, Imam An-Nawawi dan Al-Haythami telah memberikan penjelasan terhadap makna hadis ini secara ringkas. Penjelasan tersebut sebagai berikut: jika engkau mohon pertolongan atas suatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang pun kuasa melakukannya selain Allah, seperti menyembuhkan penyakit, mencari rezeki dan petunjuk. Hal tersebut merupakan perkara yang hanya Allah sendiri yang kuasa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Surat Al-An'am ayat 17. Naam. Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Haythami, kedua imam ini adalah rujukan mazhab Asy-Syafi'iyah. Kedua imam ini adalah rujukannya mazhab Asy-Syafi'i. Di mazhab Asy-Syafi'iyah itu ada istilah yaitu Imamul Madhab. Siapakah itu? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian di bawahnya itu ada murid Imam Asy-Syafi'i yang juga menukilkan ilmu-ilmu al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Muzani. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana akidahnya Imam Asy-Syafi'i, madhabnya, fikihnya, kita bisa membaca kitab beliau yang disusun oleh murid beliau, yaitu Al-Muzani. Akidah beliau misalnya, fikih beliau. Karena ada sebagian orang mengambil dari Imam Asy-Syafi'i madhabnya saja, akidahnya tidak.
Ini kan berlawanan dengan pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seakan-akan akidahnya Imam Syafi'i salah, sehingga tidak mengambil akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Padahal akidah Imam empat ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar semuanya. Namun kenapa ada di antara yang mengaku sebagai mazhab Asy-Syafi'i tidak mengambil akidah dari empat imam mazhab ini? Kenapa? Disinilah pertanyaannya. Kenapa? Karena mereka tidak mau akidahnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Maka diambillah akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, atau akidah yang lainnya. Jadi jangan salah kalau ada yang mengatakan, jangan pernah mengatakan Asy-Syafi'i hanya ahli dalam fikih saja akhirnya. Tidak, justru juga Al-Imam Asy-Syafi'i juga ahli dalam akidah, dalam akidahnya, dalam manhajnya. Makanya kalau kita mengatakan mazhab Asy-Syafi'i, maka juga akidahnya juga Syafi'i juga. Jangan apa? Tidak konsisten gitu. Jangan tidak konsisten. Mazhabnya Syafi'i kok akidahnya bukan Imam Syafi'i. Ada apa? Harusnya kan konsisten. Kalau memang kita bermazhab Syafi'iyah, ambil juga dong akidahnya Syafi'iyah. Nah, di bawah itu ada namanya para ulama-ulama yang juga berusaha menyebarkan mazhab Syafi'iyah. Sehingga dua ulama ini menjadi rujukan, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Al-Haythami. Al-Imam An-Nawawi siapa nama aslinya? Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kemudian Al-Haythami, beliau juga dikatakan dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi ada dua Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami, yang inilah yang menjadi rujukannya mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana mazhabnya Syafi'i, yaitulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena itu rujukan. Beliau punya kitab Fatawa, kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Banyak kitab-kitab yang mana itu kitab itu bermazhab Syafi'iyah. Jangan sampai kita mengatakan diri kita mazhab Syafi'iyah tapi kita tidak membaca kitab-kitab dan enggak paham juga imamnya, pendapatnya, rujukannya. Yang kedua, Anna Al-Haythami juga menjadi Syekhul Madhab, yaitu rujukannya mazhab Syafi'i. Nah, kedua imam ini ketika menafsirkan hadis yang dibacakan tadi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, apa kata beliau? Keduanya yang diringkas oleh pengarang buku ini. Siapa nama pengarang buku ini? Penyusunnya buku yang kita baca ini, Muhammad Jamil Zain. Antum salah, enggak apa. Antum dapat perum. Pilih yang mana? Muhammad Jamil Zain. Ahsan. Allah. Sisa dua lagi. Persiapkan lagi kupingnya. Abu Ulfa, jangan sibuk dengan ini. Baik. Beliau mengatakan, kedua imam ini mengatakan, ketika engkau meminta pertolongan yang itu mungkin dalam hal-hal dunia saja, atau mungkin ada kaitannya dengan akhirat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika dikisahkan di rumahnya tidak ada garam. Di rumahnya tidak ada garam. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan mungkin ke tetangga kan, pinjam garam atau minta, kan cuma garam sedikit. Atau kita ke warung sebelah, mungkin bisa nggak ngutang garam kan? Dikasih. Paling garam insyaallah bayar. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking
bergantungnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta garam pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam hal dunia saja kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia juga bisa mendatangkan itu. Minta garam manusia bisa kan mendatangkannya, minta cabai, minta beras kan bisa kepada manusia. Nah, dalam hal dunia itu saja kita disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia bisa mendatangkannya, apalagi dalam hal-hal yang manusia tidak bisa melaksanakannya. Seperti menyembah, menurunkan hujan, apalagi mendatangkan rezeki, apalagi mendatangkan jodoh, apalagi menurunkan hujan, apalagi menolak bala. Apalagi dalam hal-hal itu. Tentunya juga yang sudah pasti juga kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekarang ini lagi panas pilkada, minta jabatan kepada siapa? Dukun. Bisa nggak dia memberinya? Nggak bisa. Bab dukun itu kalau dia punya jabatan, dia nggak mungkin jadi dukun. Mungkin jadi dukun dia, karena nggak punya pekerjaan, akhirnya dia jadi dukun. Jadi meminta kesembuhan, meminta rezeki, meminta hidayah, ini adalah merupakan hal-hal yang manusia tidak bisa mendatangkannya, tidak bisa mendatangkannya. Maka ini harus hanya diminta kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kenapa jikalau kamu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala masalah tentang susah sekarang ini saja, masalah pandemi ini, ada nggak yang bisa mengangkatnya? Bayangkan ini sudah mendunia, dikatakan pandemi kan sudah mendunia, ada nggak yang bisa mengangkatnya? Tidak bisa, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang kedua, barang siapa memiliki hujah, argumentasi atau dalil, maka cukup baginya Al-Quran. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukup baginya Allah. Barang siapa menginginkan seorang penasihat, barang siapa menginginkan seorang penasihat, maka cukup baginya kematian. Barang siapa merasa belum cukup dengan hal-hal tersebut, maka cukuplah neraka baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Surat Az-Zumar ayat 36. Masya Allah. Jadi jelas di ayat ini Allah berfirman, barang siapa yang ingin mendapatkan hujjah, maka cukuplah Al-Quran baginya. Nah, pada saat ini Al-Quran berada di hadapan kita. Setiap harinya kita melihatnya, mendengarnya. Namun adakah di antara kita yang menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai kebutuhan kita sehari-hari untuk kita baca, kita pelajari, kita amalkan? Kenapa? Al-Quran bisa jadi hujjah bagi kita atau terhadap kita. Al-Quran bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita sering membacanya atau kita mengabaikannya. Jadi harus hati-hati dengan Al-Quran ini. Kemudian barang siapa yang ingin mendapatkan penolong, maka cukuplah Allah menolong kita. Dan juga barang siapa yang ingin mendapatkan nasihat terus, cukuplah kematian itu nasihat bagi kita. Kata Nabi SAW, kafa bil mauti mau'idha. Cukuplah dengan kematian itu sebagai penasihat bagi kita semua. Karena hampir setiap harinya kita mendengar kabar berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang sebulan. Cukuplah itu sebagai nasihat bagi kita, bahwasanya kita juga pada saat itu akan merasakan hal yang sama. Ingatlah, di sana kalau kita buka lemari, semua pakaian kita lengkap, tapi ada satu yang tidak ada situ, perlengkapan jenazah, yang tidak kita siapkan sebelum. Padahal itulah pakaian yang pasti akan kita pakai
Mungkin pakaian-pakaian yang ada di lemari kita sekarang ini mungkin kita beli tapi jarang dipakai atau pernah dipakai. Tapi adalah pakaian yang tidak pernah kita lihat sekarang ini dan kita mungkin tidak mau membelinya. Tapi nanti pasti kita akan memakainya. Itulah perlengkapan jenazah itu. Jadi kita harus siapkan dari sekarang ini. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap itu. Jadi cukuplah kematian menjadi nasihat buat kita semuanya. Kemudian waman lam yakfihi syai'un min dzalik, kalau kita tidak menjadikan itu semua sebagai penolong, sebagai nasihat, maka neraka pantas bagi dia. Jadi neraka cukup bagi dia neraka. Jadi apapun usaha kita, tindakan kita, cukuplah Allah sebagai saksi, sebagai penjamin. Sebab ada kisah dikisahkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dua dari bangsa Yahudi dari Bani Israel. Jadi kisahnya sebelum Nabi SAW diutus, kedua-duanya saling jual beli, berniaga dengan menjadikan Allah sebagai saksi dan penjamin. Ringkasnya, ketika dua orang ini memenuhi janjinya, kemudian dia ingin mengembalikan uang yang dia pinjam, Allah mengembalikannya di waktu yang tepat, dan Allah yang menggerakkan itu karena teknisnya itu dia mengembalikannya dengan dimasukkan pembayarannya itu di kayu, kemudian dikirim lewat laut dengan lewat hutan. Allah yang mengirim. Itu dikasihnya demikian. Jadi intinya adalah kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menepati janji. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh misalnya saat ini kita mungkin hidup dengan keterbatasan, kemudian juga gaji, kemudian pendapatan juga sulit misalnya. Justru itu Allah menyuruh kita untuk berinfak. Surat Al-Anfal Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya keluasan rezeki untuk berinfak. Wajar. Orang kaya raya berinfak wajar kan? Kemudian setelah itu, wa man qudira 'alaihi rizquhu. Dan adapun orang yang punya keterbatasan dalam rezekinya, apa kata Allah? Falyunfik mimma ataahu Allah. Mimma ataahu. Hendaklah dia itu berinfak dari apa yang Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Dalam susah juga, terhimpit, terjepit dengan susahnya ekonomi, Allah juga menyuruh dia untuk berinfak. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan saya berinfak kalau sudah kaya raya, nanti saya berinfak kalau sudah punya uang. Tidak, justru ketika dalam kita berhimpit itu Allah menyuruh kita untuk berinfak. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa ma atah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberatkan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Allah memberikan janjinya. Allah akan memberikan janjinya apa? Setelah itu, taj'allahu ba'da usrin yusra. Maka sungguhnya Allah akan memberikan kemudahan setelah dia susah itu. Jadi jangan sampai kita bergantung kepada kemampuan kita. Saya bisa melewati, saya bisa. Atau kita berusaha untuk bangkit lagi. Kita mungkin usaha bangkit lagi. Ingat, di antara yang paling jitu untuk mengangkat usaha kita dengan bersedekah tadi, berinfak. Kata siapa? Tadi Allah mengatakan demikian. Allah mengatakan demikian. Kenapa? Allah akan memberikan kemudahan setelah kesusahan. Jadi jangan sampai kita mengatakan apa tadi? Nanti kayak saya, kalau saya kaya baru berinfak. Nanti kalau saya sembuh baru bersedekah. Jangan. Dari sekarang. Nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan apa yang kita berikan itu, cukuplah Allah itu sebagai segala-galanya. Kenapa? Alayhisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah lah sebagai pemberi kecukupan segala hamba-hambanya. Nah, sekarang kita berpikir dari kita, apakah kita ini yakin dengan firman Allah atau yakin dengan janji-janji manusia yang suka memberikan harapan-harapan palsu?
atau HP? Harapan palsu atau harapan pasti? Kalau kita berharap dengan manusia, setelah itu juga kita akan mendapatkan kekecewaan. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kepastian. Nah, antum ingin mendapatkan kepastian atau mendapatkan kepalsuan? Insyaallah. Ini bahasanya luar biasa. Bahasanya anak muda. Baik, yang ketiga. Betul. Karena belum paham tentang barang siapa menginginkan seorang nasihat, maka itu bagian kematian. Iya, tadi sudah sampaikan tadi bahwa mati adalah nasihat buat kita semua. Apa nasihatnya? Nasihat bahwa kita juga akan seperti dia. Jadi bukankah setiap harinya kita mendengar orang mati kan? Mati. Ingat, kita juga akan mati seperti dia. Akan mati seperti dia. Jadi nggak perlu kita harus banyak mendengarkan ceramah tentang kematian. Cukup kematian itulah nasihat buat kita. Dengan mendengarkan kabar berita itu adalah nasihat buat kita bahwasanya kita juga akan mati. Apa manfaat, apa faedahnya, apa pelajarannya? Bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari kematian itu. Itu nasihatnya. Allahu ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, terakhir ya. Oh, masih banyak. Tafadhol. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani berkata, mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain Dia. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selain Dia. Celakalah engkau dengan wajah apa engkau telah menghadap Allah di akhirat jika engkau menentangnya di dunia, berpaling darinya, menghadap, meminta dan menyembah kepada makhluknya serta menyekutukannya. Engkau bukan kebutuhanmu kepada mereka. Engkau bertawakal menggantungkan diri kepada mereka. Singkirkanlah perantara antara dirimu dan Allah, karena ketergantunganmu kepada perantara itu adalah suatu kepanjiran. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, jangan bersama makhluk. Maksudnya bersama Allah dengan berdoa kepadanya tanpa perantara melalui makhluknya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah perkataannya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana kita sering dengar bahwasanya beliau adalah tokoh sufi. Padahal bukan. Beliau adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan matinya pun dalam akidah sunnah. Cuman murid-muridnya atau orang sah beliau yang mengangkat beliau, bahkan harus membayangkan wajah beliau. Jadi beliau bukan seperti itu pemahamannya. Beliau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ringkasnya demikian. Terus yang keempat. Yang keempat, memohon pertolongan yang disyariatkan atau dibenarkan Allah adalah hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Dia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang kau hadapi. Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik adalah meminta pertolongan kepada selain Allah, misalnya kepada para nabi dan wali yang telah meninggal atau kepada orang yang masih hidup tetapi mereka tidak hadir. Mereka itu tidak dapat mendapatkan manfaat atau mudarat, tidak mendengar doa. Kalaupun mereka mendengar, tentu tak akan dapat mengabulkan permohonan kita. Demikian seperti dikisahkan oleh Al-Quran tentang mereka. Adapun meminta pertolongan kepada orang hidup yang hadir untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti membangun masjid, memenuhi kebutuhan atau lainnya, maka hal itu boleh berdasarkan firman Allah yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Lanjut. Dan sabda Rasulullah SAW, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Di antara contoh meminta pertolongan kepada orang hidup yang dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah yang artinya maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya atau Musa untuk mengalahkan orang dari Musa.
surat Al-Qasas ayat 15. Juga firman Allah yang berkaitan dengan Zulkarnain, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat. Surat Al-Kahfi ayat 95. Ya, jadi ringkasnya adalah bahwasannya definisi atau makna dan kandungan dari ista'in billahi wahdah, mohon kepada Allah itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kalau itu ada eratnya dengan manusia, artinya manusia bisa mendatangkan itu, bisa melaksanakannya, maka kita boleh meminta kepada manusia. Namun ketika itu tidak bisa dilaksanakan oleh manusia, maka harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa perantara, harus langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun afdalnya itu, kalau itu manusia juga bisa, kemudian kita juga kalau minta kepada Allah, afdalnya apapun itu, walaupun itu ada kaitannya dengan dunia, kita juga afdalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, minta garam pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ringkasannya. Jadi kalau itu berkaitan dengan kemampuan manusia, artinya manusia bisa mendatangkannya, membantu kita, seperti tadi minta pertolongan, minta bantuan bangun apa, misalnya ngangkat-ngangkat, atau seperti Zulkarnain minta pertolongan dibantu. Kemudian juga Nabi Musa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, beliau minta kepada orang-orang yang satu kaum dengan beliau, itu boleh, itu betul boleh. Wallahu ta'ala. Ya, sebelum kita ke judul yang berikutnya, ini judul yang penting itu Ar-Rahmanu ala Asyistawa. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu ya? Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau dikoreksi. Silakan. Masya Allah. Anak sama bapak, siapa tuan? Mana yang lebih tahu? Oh iya, silakan. Fadhal. Ustaz, tentang derajat hadis Hasan Sahih. Nah, Mengapa bisa terjadi Hasan Sahih? Kenapa tidak Sahih saja? Karena Sahih dididik derajatnya tidak Hasan. Bukan benar. ya, istilah Hasan Sahih, imam yang paling pertama memberikan istilah ini adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi kalau antum membaca kitab Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, beliau di akhir hayat itu beliau mengatakan hadza haditsun hasan sahih. Hadza haditsun hasan, hadza hadits sahih. Beliau yang pertama kali mengumpulkan istilah hasan sahih dalam satu hadis. Kenapa bisa demikian? Para ulama setelah beliau berusaha mencari, meneliti kenapa Al-Imam At-Tirmidzi menggunakan dua kata ini. Ada papan ya. Ini penting. Kita atan dulu ya. Atan dulu ya. Silakan. Ada spidolnya. Oh. Sudah, masuk ada.
Cek sound, cek. Jauhin ya. Kamera. Cek. Cek. Pengajian ini baik suara maupun video selain media yang telah diberikan izin oleh panitia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bisa lihat semua ya. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita harus tahu dulu apa itu hadis sahih. Valid kalau bahasa Indonesianya. Kemudian hasan, kemudian dhaif, kemudian maudhu'. Kalau sahih artinya sahih kalau bahasa semuanya. Hadis sahih ya. Fasihnya sahih itu valid. Apa ketawa kenapa tuh? Ya, kita harus menggunakan dialeknya Sumbawa. Jadi sahih semuanya sahih. Hadis sahih. Kalau bahasa Indonesianya valid. Pakai V, valid. Apa itu? Kemudian di bawahnya itu ada hadits hasan. Kemudian hadits dhaif, kemudian hadits maudhu' palsu. Dhaif lemah, maudhu' palsu. Nah, kalau kita sudah memahami syarat dari sahih itu ada 5. Yang pertama, perawinya harus adil. Ini rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang dua terakhir ini yang berkaitan dengan lafadznya, lafadz hadis. Jadi syarat yang pertama itu harus adil perawinya. Yang kedua harus kuat hafalannya. Dan hafal itu artinya bisa dua. Bisa menghafal dengan otaknya atau menghafal dengan tulisannya. Dia bisa menjaga hafalannya dan menjaga dengan tulisannya. Maka penting menulis itu. Kalau kajian jangan pernah nggak bawa tulisan, harus bawa tulisan. Bapak-bapak, kalau kita lupa, kita bisa lihat data. Dan ini kita bisa simpan. Makanya orang kalau mencari ilmu itu, buku yang mahal itu bukan bukunya, tapi buku yang dia tulis ketika dia mencari ilmu tersebut. Jadi buku-buku ini antum coret di bukunya itu dengan pensil misalnya, kayak itu yang mahal itu. Kalau yang bukunya bisa dibeli, tapi tulisan catatan itu nggak bisa dibeli. Kenapa? Karena akan menguatkan memori kita. Oh, saat itu saya duduk di sini, nulis ini, dan ini penjelasan saat itu. Sehingga enak kalau kita baca kembali.
Nikmat hafalannya, menjaga tulisannya, atau yang ketiga fiqh, terpercaya. Jadi para ulama dahulu saking berhati-hati dengan fiqh ini, kalau mereka mendengar ada orang di sana perawi hadis, mereka melihat dahulu, ini fiqh nggak orang ini, dipercaya nggak? Mereka tidak hanya bergaul melihatnya dengan manusia, bahkan dengan binatang pun mereka lihatnya. Sehingga mereka melihat ketika ada perawi, dilihatnya sampai mananya. Ketika mereka itu ingin ngasih makanan kucing atau binatang, diambil lagi makanannya, orang ini tidak thiqah. Sampai segitunya dulu para ulama demi menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima yang kaitannya dengan bunyi hadisnya, matan istilahnya. Nah syaratnya yang itu khalin syudud, dengan tanpa celah. Dengan tanpa celah. Tanpa celah itu apa? Karena ada hadis yang mungkin sahih, namun ketika dihadapkan dengan hadis yang lain lebih sahih, yang berlawanan dengan hadis itu namanya syudud namanya. Yang kedua, yang ketiga, tanpa kejanggalan. Yang kelima ini tanpa kejanggalan. Di mana kejanggalannya? Antum misalnya kalau sering menerima SMS atau WA dari seseorang, dan kita paham gaya menulisnya bagaimana, dia gaya menulisnya kan tahu kita, gayanya bagaimana, yang menyingkatnya kita paham. Tiba-tiba kita dapat SMS dari dia, tapi tulisannya beda. Berarti kejanggalan kan? Ini bukan dia ini, pasti orang lain nulis. Tidak? Antum misalnya kalau terima WA dari istri, paham kan? Siapa nulis kan? Oh, istri. Orang lain yang nulis mana? Oh, ini bukan istri. Kenapa? Karena kita paham dengan kebiasaan. Nah begitu juga para ulama yang biasa dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada lafaz yang janggal misalnya, oh ini bukan dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti bukan dari Nabi Sallallahu. Makanya bisa dikatakan lemah atau palsu. Contoh misalnya, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu baik ke negeri Cina. Ngapain ke Cina itu? Cari ilmu. Ya, belajar kungfu. Padahal ilmu itu kan yang paling baik kan Al-Quran, firman Allah, sabda Nabi, dan pusatnya di Madinah. Ngapain suruh ke Cina? Maka hadisnya mau palsu. Ada kejanggalan di situ. Paham ya? Nah kalau dari kelima syarat ini ada kurangnya, kelemahan, mungkin dia tidak begitu adil tapi tidak begitu kuat, atau dia punya hafalan tapi lemah, maka jadi hasan. Berkurang ya, bukan kehilangan, tidak. Nah kalau ini tidak ada satu dari 5 syarat ini, nggak adil, maka dia dhaif. Atau nggak hafal, dia hafalnya kacau balau, dia sering lupa, maka dia baik. Nah kalau nggak ada kelima-limanya, ini yang namanya maudhu, palsu. Nggak tahu di mana menemukan hadis tersebut. Nah Al-Imam At-Tirmidzi menggunakan 2 istilah, hasan, sahih. Kenapa kok bisa? Kenapa dia menggabungkan 2 istilah ini? Nah di sini yang harus kita pahami juga. Jadi kenapa ada istilah, kayaknya harus ada tangganya, kakian. Ya, antum harus buat caranya. Antum kan ahli besi, kaca. Ya? Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kalau ada tangga nanti kita kasih parfum beliau insyaallah. Jadi ada hadis ya, hadis. Antum siapa kan? Masya Allah. Hadis ya. Nah, kata para ulama yang meneliti perkataan Imam At-Tirmidzi ini, kenapa beliau menggabung 2 istilah, hasan dan sahih? Satu di antara 2, kata para ulama. Yang pertama, alasan yang pertama, ada 2 riwayat hadis.
hadisnya satu, tapi dia dua riwayat. Ya, dua riwayatnya. Satu jalan, dua jalan maksudnya, dua jalan. Kan Nabi kan bersabda, sabda Nabi hadis kan. Kemudian ada sahabat ya. Sahabat satu, ada sahabat dua. Ngerti ya? Nah, sahabat-sahabat ini kan mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat ini kan berpencar. Sahabat ini menyampaikan kepada orang setelahnya. A, B, C. Gini juga A, B, C. Di sahabat ini menyampaikan ke sini, ke sini. Satu hadis tapi dua jalan. Nah, ada di antara perawi ini dia hanya lemah hafalannya. Nah, yang di sini hafalannya kuat semuanya, kuat hafalannya. Saya ngerti ya? Maka ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan. Ngerti ya? Maka disitulah hadisnya dikatakan satu lafadznya, redaksinya sama karena jalannya banyak, makanya Imam Tirmidzi mengatakan apa? Haditsun hasan sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Yang kedua, kalau tadi kan dua jalan ya. Nah, ini satu jalan hadisnya. Ini sahabat, kemudian tabi'in A, B, C. Nah, setelah sahabat ini ada perawi yang mana para ulama berbeda pendapat tentang sepulan ini. Ya, ulama beda pendapat sepulan ini, perawi ini. Ulama satu mengatakan hafalannya kuat, ulama satu dikatakan hafalannya lemah. Jadi ada perbedaan pendapat dalam menghukumi sepulan ini. Abu Zubair misalnya, kata Abu Arsy, Abu Zubair itu kuat hafalannya. Ini Abu Alfah, wah hafalannya paling sedikit hafalannya. Itu kan ada beda pendapat kan? Nah, Imam At-Tirmidzi berusaha mengumpulkan dua pendapat itu. Hanya beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Saya ngerti ya? Ngerti ya? Karena ada juga para perawi itu, kalau mereka meriwayatkan sejarah ahlinya, namun dia meriwayatkan yang lainnya lemah. Seperti Ibnu Hisham misalnya. Ibnu Hisham itu ahlinya sejarah. Makanya beliau punya kitab namanya Sejarah Ibnu Hisham. Jadi kalau antum ingin baca buku sejarah yang ditulis Ibnu Hisham. Nah, ada lagi Al-Waqidi juga meriwayatkan sejarah juga. Tapi dalam sejarah beliau lemah. Tapi yang lainnya kuat. Saya ngerti ya? Nah, sama juga dengan ini. Perawi hadis itu ada yang lemah, ada yang mengatakan dia lemah, ada yang mengatakan dia kuat. Sehingga Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Cukup ya? Ada lagi yang lainnya? Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika. Tadi Bu Dapi tadi ada pertanyaan. Coba ya, biar enggak kepantan ya. Bagaimana yang seharusnya tentang sedekah infak? Ada yang berinfak dengan niat Allah akan menggantinya. Berinfak atau kita bersedekah ikhlas kepada Allah, maka Allah akan menggantinya. Nah, yang pertama, dia berinfak dengan tujuan atau niatnya untuk Allah menggantikan. Atau dengan yang kedua, dia berinfak ikhlas kepada Allah, maka Allah akan menggantikan. Nah, kalau kita berinfak kemudian kita berharap mendapatkan pengganti Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mengatur Allah Subhanahu